untuk mengikuti ibadah online. Yang pertama, siapkan hati dan pikiran. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan alat tulis. Yang keempat, duduk yang sopan dan tidak boleh tidur-tiduran. Yang kelima, berpakaian yang rapi dan sopan. Seperti teman-teman berikut ini. Itu saja tips dari ibadah online kita minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Aduh, nggak ada yang jawab ya. Sekali lagi deh kakak sapa. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Oh ya, kakak mau tanya dulu. Masih ada yang tidur-tiduran tidak ya? Masih ada yang malas-malasan? Kakak harap kita bisa ibadah dengan baik ya. Duduk yang rapi, pakai baju yang rapi, oke? Mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Pujian Allahku besar, kuat dan perkasa, disambung dengan matahari bersinar terang. Ayo kakak-kakak bersekolah minggu, abang-abang. Kita bantu berdiri ya adik-adik.
Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah dan yang kami puji di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan memberi kami kehidupan dan Tuhan memberi kami kesehatan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan hadir dalam ibadah kami pada saat ini. Kami berdoa bagi semua anak-anak sekolah minggu, walaupun di rumah masing-masing. Tuhan tolong berkati, berikan kesehatan, dan berikan kemauan untuk tetap mendengarkan firman Tuhan. Begitu juga dengan setiap orang tua, kiranya Tuhan memberkati, supaya mereka boleh memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak sekolah minggu. Berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu yang akan memberikan pelayanan dalam sekolah minggu. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami hari ini. Amin. Sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Banyak sekali ciptaan Tuhan yang sudah kita bisa perhatikan, yang bisa kita lihat. Tinggal kita bagaimana cara kita merawat dan mengasihi semua ciptaan Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita dari Kirim Jemaat nomor 385 ayat yang pertama dan yang kedua. Kita naikkan pujian kita. Burung pipis yang kecil. Kembali kita dalam pembacaan hukum Taurat. Pada hari ini kita akan membaca hukum Taurat yang kedua. Kita membacanya dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Kita mulai dari bahasa Batak. Atik paduaon dan jadi ganaonmu, jala dan jadi sumanonmu, manangaha na di Banua Gijang, dohor na di Banua Tongaon, rodina na di Bagasa ni Ae, na di Toru ni Tano, Iyangko tunggabe si Sombaon, manang sioloan. Tita yang kedua dalam bahasa Indonesia. Tita yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Nah, demikianlah pembacaan hukum Taurat buat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus mengasihi setiap orang, mengasihi Allah, juga mengasihi kalian semua. Yuk naikkan pujian untuk Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Nanti medley ya, langsung lagu yang berikutnya. Yuk kita naikkan pujian kita sambil bangkit berdiri. Yuk Kak, kita nyanyi sama-sama dengan adik-adik sekolah minggu kita. Bangkit berdiri ya. Sambil joget juga nggak apa-apa, biar bersuka cita di hari yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yuk semua nyanyi, kita naikkan. Kekasih jiwaku, sungguh
kegiatan sekolah minggu kita hari ini. Ya, yang pertama, hari ini kita masih tetap ibadah di rumah kita masing-masing. Ya adik-adik ya, harus semangat dan penuh sukacita. Jangan pernah sedih, oke adik-adik. Dan yang kedua, jangan lupa kita selalu berdoa untuk bangsa negara kita supaya coronanya pulang ke rumahnya. Ya adik-adik ya, tetap jaga kesehatannya. Yang ketiga itu untuk Amang dan Ina, anak-anak sekolah minggu kami berharap kepada Amang Ina untuk supaya mengupload foto atau video adik-adik sekolah minggu ketika mereka sedang mengikuti ibadah dan ketika mereka sedang menghafal ayat hafalannya. Ya Amang Ina ya. Dan yang selanjutnya yang keempat, untuk adik-adik sekolah minggu. Nah, sudah kapan ya, minggu yang lalu Bang Aku sudah menyampaikan bahwasanya setiap hari Rabu ada apa? Ya, Rabu ceria. Jangan pernah lupa atau menonton tayangan Rabu ceria. Di situ ada sesuatu yang harus adik-adik tonton. Salah satunya kreativitas. Nah, kreativitasnya itu banyak pelajaran yang harus kita pelajari. Oke? Siapa ya yang membuat kreativitasnya? Tunggu ya. Pasti penasaran kan? Nah, jangan lupa untuk selalu ditonton. Oke adik-adik? Oke, itu saja yang bisa kakak sampaikan dalam pengumuman hari ini. Yuk, mari kita lanjut. Kita akan mau bernyanyi dari Kidung Pujian Holland dan Dana. Bangkit berdiri adik-adik yang di rumah. Ayo kakak Ramos. Holland dan Dana, namen beta, anak boya, tu Yesus lah. Holland ibadah, oke lagi, bayi masa tu sugoi. Yesus dan kodawa, sopan kuku dan tanahmu, singgung moluku pakai main, lalu sangat tidur lagi. Satu kali lagi. Sambil bertepuk tangan juga boleh kan? Dengan sukacita ya, jangan ada malas-malasan. Nah, adik-adik, tadi sudah bernyanyi bersama Bang Amos dan guru-guru sekolah minggu yang berjudul Yesus Kekasih Jiwaku dan Sayang-sayang. Kakak harap adik-adik jangan pernah berhenti sayang dan cinta terhadap Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mau menyebutkan ayat hafalan minggu hari ini. Nah, siapa yang adik-adik yang di rumah yang menghafal? Ayo, tunjuk tangan aja, tunjuk kakinya. Sekarang tunjuk tangan dan berdiri di rumahnya masing-masing. Kita akan menyebutkan ayat hafalan minggu yang lalu. Terdapat dari mana? Dari mana adik-adik? Betul, dari Kejadian 2 ayat berapa? Ayo. Ayat 7. Pintar. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, teman-temannya yang sudah menghafal, yuk kita mari
9 ayat 13. Musuhku menaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Shalom. Terima kasih. Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Adik-adik, sudah ada belum nama-namanya adik-adik yang dicampur sama guru-guru sekolah minggu? Pasti kakak yakin adik-adik nama-nama adik-adik sudah tercantum di dalam video ayat hafalan minggu. Nah, jangan lupa hari ini kakak mengharapkan adik-adik yang belum menghafal atau yang belum dicantumkan namanya minggu ini harus bisa kita hafal ya adik-adik. Nah, ayat hafalan minggu hari ini terdapat dari dua raja-raja. Ayo perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya betul, perjanjian lama. Buka Alkitabnya perjanjian lama, terdapat dari 2 Raja-Raja 20 ayat 3. 2 Raja-Raja 20 ayat 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kita ulang lagi, satu kali lagi. 1, 2, 3. 2 Raja-Raja 20 ayat 3. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Oke, itulah ayat hafalan minggu ini. Kiranya adik-adik bisa menghafal dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Inilah ayat hafalan hari ini. Sekian dari Kakak Frida. Shalom. Ya, baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan di minggu hari ini Engkau tetap menjagai dan memelihara kami, dan kami beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing, ibadah sekolah minggu, dan biarlah ibadah kami menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, baiklah firman Tuhan yang akan menjadi pengajaran sukacita kita di minggu hari ini diambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakannya bagi kita. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk
untuk selama-lamanya. Busurku kutaruhkan di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Firman ini bercerita bagaimana Allah mengadakan perjanjian, bagaimana Allah memanggil segala makhluk yang hidup untuk mengadakan perjanjian dengannya, dan Allah memulihkan apa yang sudah terjadi. Isi perjanjian itu adalah bahwa Allah tidak akan mendatangkan lagi air bah. Allah tidak akan mendatangkan lagi air bah. Rupanya Allah menyadari, melihat apa yang didampakkan, apa yang terjadi akibat dari air bah itu. Karena itu Allah membuat sebuah perjanjian. Dia berjanji dia akan meletakkan busurnya di atas awan, di atas langit, dan dia akan mengingat. Allah menyatakan damai dan pemeliharaannya atas seluruh ciptaan. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Yang pertama, air bah itu adalah air yang banyak, banjir, air yang banyak datang sekali, air hujan yang turun begitu derasnya, dikatakan 40 hari 40 malam, jadi penuh bumi ini dengan air. Berbicara tentang air, ayo, siapa tadi anak-anak sekolah minggu yang sudah mandi? Siapa yang tadi sudah makan? Kalau makan pasti minum dong, pasti cuci tangan dong, ya kan? Pertanyaannya, kalau makan, minum, kalau cuci tangan atau mandi itu pakai apa? Sudah tentu pakai air. Ya, air itu adalah sumber kehidupan kita. Air itu banyak sekali gunanya. Air itu gunanya bisa untuk mandi, bisa mencuci, bisa juga untuk mengepel, bisa juga untuk menyiram bunga, dan lain sebagainya. Banyak sekali kegunaan air. Tapi dalam firman ini kita lihat justru Tuhan memakai air itu untuk memusnahkan, untuk membunuh semua makhluk, terlebih manusia. Kenapa? Ternyata manusia di bumi itu sudah jahat sekali, saling mengejek, saling bertengkar, saling berkelahi. Diingatkan Tuhan tidak mau dengar. Oleh karena itu Tuhan memanggil Nuh dan keluarganya untuk membangun sebuah bahtera, sebuah kapal. Ya, kalau di laut, kapal laut yang besar sekali, supaya dengan bahtera itu, dengan kapal itu, Nuh dan keluarganya juga sebagian ternak boleh selamat, diselamatkan oleh Tuhan. Nuh dan keluarganya masuk dalam bahtera itu karena memang diceritakan dalam Alkitab ini hanya Nuh dan keluarganya yang tetap percaya, yang tetap takut akan Tuhan. Karena itu dia diselamatkan. Selebihnya jahat semuanya, selebihnya tidak takut akan Tuhan, makanya mereka mendapat kematian. Jadi air yang biasa kita pakai itu juga bisa membunuh. Tapi itu dipakai Tuhan, jangan kau pakai
dipakai membunuh, tidak boleh. Air kita gunakan untuk kepentingan kita. Dengan firman ini kita juga diingatkan supaya memakai air dengan sebaik-baiknya. Jangan dibuang-buang airnya. Ya, kalau minumlah secukupnya. Jangan dibuang air. Oleh karena itu, matikan keran kalau sudah penuh baknya. Kemudian jangan dikotori air rawat. Kenapa? Karena air itu sangat dibutuhkan kehidupan kita. Sangat butuh air. Tumbuh-tumbuhan sangat butuh air. Hewan pun sangat butuh air. Dan air dipakai Tuhan untuk kehidupan kita. Itu harus dijaga. Jangan kotor, jangan kotori. Karena bila air itu kotor, maka kita juga akan menjadi kurang sehat, tidak sehat. Ya, bukan karena hanya meminum air kotor kita tidak sehat, mencium melihatnya pun kita tidak akan sehat. Karena itu jagalah tetap kebersihan air, jagalah air. Tuhan berjanji Dia tidak akan mendatangkan lagi air bah. Iya, janji Tuhan itu nyata dan tanda dari janji itu ada. Pernah dengar nyanyian yang mengatakan sehabis hujan ada pelangi? Pasti pernah dong. Iya, nyanyian itu kita belajar bahwa dengan pelangi itu Tuhan mengingat janjinya dan kita pun mengingat janjinya Tuhan bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan lagi air bah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari nyanyian itu sehabis hujan ada pelangi, kita mengingat, kita menyadari bahwa sehabis duka, sehabis pergumulan akan ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebagaimana air itu, air bah yang tadinya menakutkan, menghancurkan, menjadi air yang menghidupkan, menjadi air yang mendatangkan sukacita bagi kehidupan kita. Tetapi kita harus tetap menjaganya, merawatnya. Jangan suka membuang air, jangan suka mengotori air. Yesus adalah air kehidupan. Kalau kita minum air karena haus, minum teh, ya, minum air putih, minum susu, itu bisa melepaskan dahaga kita. Tapi kehausan hati kita, iman kita bisa dipuaskan oleh Yesus sebagai air kehidupan. Dia yang memberikan kita air dan Dia memberikan dirinya bagi kita untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita, untuk sukacita kita. Karena itu percaya saja dengan Tuhan Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan air hidup bagi. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dengan firman-Mu yang menyatakan bahwa Tuhan memelihara hidup kami dengan air. Bahkan tidak hanya air untuk badan kami, untuk tubuh kami, air untuk jiwa kami, untuk roh kami juga Engkau berikan, yaitu Tuhan Yesus, air kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, kami serahkan hidup kami pada pemeliharaan. Kami percaya Kau akan menjagai kami, Kau akan memelihara kami, Kau akan melindungi kami dari segala mara bahaya. Kami berdoa Tuhan, di masa pandemi COVID Corona yang sedang melanda dunia ini, sebagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya, demikianlah Tuhan akan tetap menjagai dan memelihara hidup kami. Inilah kami, dan termulialah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah setelah minggu kita di minggu hari ini dan dengan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai ayat 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlap.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin. 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 Demikian ibadah kita di minggu hari ini. Kiranya Tuhan tetap menjagai dan menyertai kita. Shalom.